Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya ada di lokasi kebun ya, di lokasi salah satu kebun ini ya, kebun mitra sahabatku ya. Kita rencana panen ini nanti. Oke sahabatku, semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku ya. Masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja untuk mengais rezeki ya, memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing ya sahabatku ya. Baik sahabat inspirasi, pada kesempatan siang ini saya mau membedah cara kebun kelapa sawit ya, kebun kelapa sawit kita membudidaya kebun kelapa sawit sahabatku ya. Dari perencanaan replanting ya, perencanaan replanting di pokok-pokok yang sudah tua ya sahabatku ya, yang udah tidak produktif lagi ya sahabatku ya. Oke sahabat inspirasi, kita nanti bedah ya persiapan-persiapan apa saja dari apa ya mereplanting kebun kita ya. Kita persiapan apa saja sampai finish penanaman sahabatku ya. Oke, kita langsung ke topik ya. Oke sahabat inspirasi, apabila kebun kelapa sawit kita udah tidak produktif lagi ya, itu yang jelas udah berumur di atas rata-rata 30 tahun sahabatku ya, itu jelas sudah tidak produktif lagi ya. Memang masih ada yang produktif 1-2 sahabatku ya, maka sebaiknya kita mudahkan kembali sahabatku ya, kita mereplanting, menanam kembali ya sahabatku ya, dimudahkan kebun sawit kita sahabatku ya. Persiapan apa saja sahabatku yang kita butuhkan, yaitu awal-awalnya tetap kita robohkan ya kebun kelapa sawit itu dengan cara ditumbang ya sahabatku ya. Kalau yang model sekarang sahabatku ya, itu kita tumbang rata-rata pakai alat berat sahabatku ya. Kita sistem tumbang dan ciping sahabatku ya. Itu kita tumbang dan ciping pakai alat ekskavator sahabatku ya. Itu awal-awal mereplanting kita siapkan lahan ya untuk penanaman itu. Yang jelas kita tumbang, harus sekalian ciping dan staking itu membersihkan ya, ditaruh di rumpuan ya, di jalur mati yang tidak untuk jalur penanaman kelapa sawit sahabatku ya. Itu dengan cara ciping dan cacah sahabatku. Oke sahabat inspirasi, yang jelas kita siapkan dana. Kalau mau yang gratis kita ikut dana PSR sahabatku ya, itu yang 30 juta per hektar ya sahabatku ya. Itu kalau satu kapling rata-rata 2 hektar udah 60 juta sahabatku. Kita sangat terbantu, petani sangat terbantu sahabatku ya. Oke, sesudah tumbang dan ciping, persiapan selanjutnya yaitu tumbang, ciping, staking. Itu satu apa ya, satu jenis pekerjaan sahabatku ya. Habis itu untuk mengemburkan tanah kita sistem bajak sahabatku. Kita sistem bajak itu bisa, kalau di sini ada yang rata-rata langsung ekskavator sahabatku ya, langsung ekskavator itu dicangkul, sistem cangkul, tapi biaya ya agak tinggi sahabatku ya, mungkin sekitar 6 juta ya per hektarnya sahabatku ya. Tapi itu jelas tanah gembur, dan yang jelas selain tanahnya gembur, memutus akar-akar sawit yang udah menjalar di bawah sahabatku ya. Nah itu yang dari sawit besar ya sahabatku ya. Kalau kita punya kebun karet yang mau tanam sawit ya, itu tadi staking saja cukup tuh sahabatku ya. Oke sahabatku, yang kedua udah tadi bajak, yang ketiga kita menentukan titik tanam dengan cara pancang ya sahabatku ya. Kita dengan cara pancang tanam itu kalau yang kita pakai bibit-bibit unggul ukuran 8x9 sahabatku ya, 9 meter khusus arah timur barat. Terus yang 8 meter yang ke samping sahabatku ya. Itu dengan harapan apa kok 9 meter, dia lebih jarak lebih jauh, dengan harapan sinar matahari
kan arah timur barat sinar matahari itu ya, itu bisa menembus ke bawah sahabatku ya. Dengan sinar matahari yang bagus, diharapkan perkembangan pertumbuhan sawitnya semakin oke dan mantap sahabatku ya. Tuh. Udah panjang tanam, baru kita nanti lubang ya. Kita langsung bikin lubang tanam sahabatku ya. Nah, panjang tanam tadi jarak 9 kali 8 yang khusus 9 meter arah timur barat. Terus lubang tanam kita bikin standar sahabatku ya, kedalaman 40 cm, lebar sekitar 60 sahabatku ya, 60 cm sahabatku ya. Kenapa dalam kok kita bilang harus 40 sahabatku? Karena ukuran polybed yang besar untuk bibit kelapa sawit itu rata-rata 35 cm tingginya sahabatku ya, 35 cm. Kok tadi lubang tanamnya 40 cm, dengan harapan di bawah sebelum nanti kita tanam kelapa sawitnya, bibit kelapa sawit kita tanam, itu kita kasih pupuk dasar nanti sahabatku ya. Nah, yang jelas itu tadi lubang tanam dalam 40, lebar sekitar 60 cm sahabatku ya. Setelah lubang tanam siap, kita kasih pupuk dasar sahabatku. Pupuk dasar yang bagus, 1 rock fosfat, kedua TSP. Kalau kita pakai rock fosfat, dosis kita bikin 500 kilo atau 500 gram, bukan 500 kilo, 500 gram, setengah kilo sahabatku ya, maaf ya, setengah kilo itu kalau kita pakai rock fosfat. Tapi kalau kita pakai TSP cukup 350 gram aja sahabatku ya, 350 gram. Nah, tadi lubang tanam udah dibikin, baru kita kasih pupuk dasar sahabatku ya. Sehabis pupuk dasar, nanti pas pupuk dasar itu kita saput tanah ya, kita saput tanah sedikit biar nggak langsung kena akar akar sawit sahabatku ya. Nah, di dalam pupuk dasar itu TSP atau rock fosfat lebih bagusnya untuk mempercepat pertumbuhan akar, itu kita kasih pupuk mikorrhiza sahabatku ya. Mikorrhiza itu dosis hampir sama lah, sekitar segitu ya sahabatku ya, 350-an gram ya, itu mikorrhiza sahabatku ya. Dan khusus bagi yang mereplanting dari sawit ya, dari sawit besar kita replanting, kita mudahkan, tambahlah trichoderma. Trichoderma itu apa sahabatku ya? Trichoderma itu perkembangan budaya jamur untuk antisipasi endemik pertumbuhan kalau ada jamur ganoderma ya, itu yang ditakutkan petani sawit sahabatku ya, untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan ganoderma yang momok yang sangat menakutkan di kebun kelapa sawit sahabatku ya. Ingat tuh sahabatku ya, kita tambah trichoderma. Itu nanti trichoderma itu kayak kita bikin tempe ya, dilaru campur dengan dedak ya, dedak sekam padi itu, dedak yang dari padi itu ya, kita aduk, kita tambahkan di antara itu pupuk dasar di atasnya ya, sebelum kita tanami bibit ya. Oke sahabatku ya, kita lanjut lagi. Dari kita pupuk dasar itu kalau bisa minimal 10 hari baru kita tanam kelapa sawitnya sahabatku ya. Itu minimal 10 hari. Oke sahabatku, yang pertama tadi dah tumbang kiping sudah, terus penentuan titik tanam dengan panjang tanam, terus lubang tanam, keempat kita kasih pupuk dasar yang itu tadi udah kita sebutkan sahabatku ya. Baru yang terakhir kita tanam kelapa sawitnya. Oke sahabatku ya, kunci sahabatku ya, untuk nanam kelapa sawit pilihlah bibit yang unggul sahabatku ya, bibit unggul dari balai benih. Itu untuk antisipasi meminimalisir, kalau dari balai resmi itu meminimalisir buah-buah yang enggak bagus sahabatku, buah cengkeh, buah parthenocarpic, bibit-bibit yang yang enggak kita harapkan itu setidaknya tidak banyak sahabatku. Walaupun dari
Balai benih tetap ada, tapi presentasinya kecil sahabatku ya. Itu sahabatku ya. Mau PPKS 239, 540 yang ngambi, terus TN1, Sriwijaya, Damimas, dan yang lain-lain. Banyak bibit unggul sahabatku ya. Pilihlah salah satu sesuai kesukaan kita sahabatku ya. Oke sahabat inspirasi, kalau semua tadi sudah kita tanam, sahabatku ya. Sambil menunggu perkembangan selanjutnya, sambil menunggu pupuk-pupuk berikutnya, alangkah baiknya kita kasih pelindung tanah sahabatku ya. Pelindung tanah itu kalau kami bilang kacang-kacangan jenisnya PJ atau CM atau Mukona sahabatku ya. Kalau Mukona terlalu berisiko, itu menjalannya cepat banget sahabatku ya. Itu biar tanah itu tetap gembur, tetap dingin sahabatku. Kalau memang nggak ada itu, kita tumpang sari, kita tanam tumpang sari sahabatku ya. Kita tanam tumpang sari, yang bagus itu kacang tanah sahabatku. Kita pakai kacang tanah ya, nanti itu tetap bagus sahabatku. Oke sahabat inspirasi, mungkin ini saja ya sekilas video yang kita bikin, kita tampilkan hal-hal apa saja yang dipersiapkan untuk replanting kelapa sawit sampai penanaman sahabatku ya. Untuk video-video selanjutnya pemupukan sehabis tanam itu next, nanti kita bedah di season berikutnya sahabatku ya. Oke sahabat inspirasi, semoga video yang singkat ini menarik, menghibur, dan sedikit ada manfaatnya. Bagi rekan-rekan yang udah biasa mengembangkan kelapa sawit dan udah tahu, abaikan saja. Atau cuma kita merefresh, mengingatkan kembali siapa tahu ada yang lupa sahabatku ya. Ini khusus pemula sahabatku ya. Saya tekankan lagi, ini tadi persiapan budidaya kelapa sawit dari tumbang sampai penanaman. Itu sahabatku ya, khusus pemula sahabatku ya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya sahabatku. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk petani sawit Indonesia.